Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah Discasterku. Ketemu lagi dengan Eka Anas di channel terbaru episode terbaru Discuss. Kita hari ini disupport oleh makanan dan minuman dari Kopi Susu Teteh. Kopi Susu Teteh. Untung pakai H ya. Pakainya lah kawat tuh. Dan juga ini makanannya dari Toe Ribo. @Toe-Ribo. Namanya dari pet shop mana ini? Waduh. Kalaan. Yang Gorai. Toe Gallery. Terima kasih Toe Ribo dan juga Kopi Susu Teteh yang udah supportnya. Dan di sini juga ada sahabat dan teman gua yang sudah melalang buana keliling Indonesia. Jadwal DJ-nya udah kayak minum obat sehari 3 kali. Udah enggak. Disco Pantera, Ayah Somanto. Selamat datang di Studio Discuss, Mas Santo. Yes. Terima kasih atas waktu yang diluangkan hari ini. Dan senang hati. Jauh ya dari Depok. Sibuk banget kan, lu tau gue sibuk banget nih. Selama pandemi kan sibuk banget nih. Gue sampai cocokin dulu takut bentrok sama jadwal nganggur gue kan. Jadwal tidur, jadwal kemek. Jadwal rebahan. Jadi kita mau bahas Disco Pantera yang sebelum Covid ini cuma ada 2 DJ di Indonesia yang jadwalnya ngujubileh ramenya. Ah serius? Doski sama Dipa Barus. Udah balapan itu. Iya, Dipa lah, gila dia. Tapi nih, gue mau nanya nih Mas Santo. Pakai mas mulu ah. Oh iya, gak enak gue. Kan kita sepantaran. Iya bener. Kan kita sama. Beda uban doang, banyak kan. Iya, uban. Jadi kalau dari channel-channel yang lain, gue udah cek-cek gitu kan, research. Lo sering ngomong kayak apapun yang lo lakuin, kerjaan sana kemari selalu end up-nya di musik. Kayak gitu. Sekarang pun lo bisa dibilang rezeki terbanyak dari musik. Bener. Emang lu dari keluarga bermusik atau bukan tuh? Dari background-nya? Bisa diceritain nggak? Cuman memang lingkungan, gue dari kecil lingkungan keluarga gue, lingkungan bukan pemusik, tapi penikmat musik. Oh, oke. Jadi dari bokap, nyokap, almarhum bokap, nyokap, terus om-om gue dulu waktu masih kecil tuh sebelum gue TK tuh gue masih tinggal di rumah nenek gue, jadi keluarga besar. Lahir Jakarta. Oke. Jadi gue tinggal waktu masih kecil tuh masih barengan sama om-om gue, which is adik-adiknya nyokap. Jadi gue masih tinggal di rumah nenek gue waktu kecil tuh. Nah itu dari situ gue masih kecil sampai gue TK tuh tumbuhnya di lingkungan yang memang penikmat musik aja, tapi nggak ada yang musisi. Jadi tiap hari gue dengerin om gue nyetel Rolling Stones, gue dengerin om gue nyetel The Doors yang gitu-gitu. Karena om gue saat itu lagi masih remaja kan. Iya. Terus nyokap juga kan emang sama almarhum bokap gue penikmat musik. Jadi gue dari kecil udah diajakin nonton konser. Gua tuh konser pertama gua tuh tahun 88 Mick Jagger. Si anjir. Di GBK. Tapi gua lebih ini loh, kalau gua boleh nyombong. Gua di backstage. Iya, lu di backstage. Gila. Itu pertama kali karena waktu si Deep Purple kan gua masih sekecil itu. Belum lahir malah. Itu 7 berapa sih Deep Purple? 76. Baru lahir. Kandungan ibu gue. Iya. masih baru lahir tuh, masih bayi. Nah, pas Mick Jagger tuh 88, gue diajak nyokap sama almarhum bokap ke GBK nonton. Itu konser pertama gue. Setelah itu, rajin. Iya. Hampir semua artis atau musisi luar yang datang, gue pasti nonton konsernya. Lo anak tunggal apa berapa bersaudara? Ada adik gue 2. Oke, tapi cuman gue paling puas. Karena lo cowok sendiri? Gue paling gede dan jaraknya lumayan agak jauh ke adik gue. Oh, pantas akhirnya kalau kemana-mana diajak. Ya, terus bokap almarhum dulu masih kerja di Ancol. Oke. Jadi di Ancol tuh tiap hari Jumat ada program di pasar sini namanya Friday Jazz Night. Betul. Hampir setiap Jumat nyokap gue ngajak pasti ke situ nonton jazz. Bokap gue juga nggak sering ngajak situ. Nah itu gue kecil jadi nggak ada musisi tapi kebetulan keluarga gue memang penikmat musik. Jadi itu sih dari kecil kayak gue udah terbiasa dengerin lagu genre apapun. Musisi juga siapa aja. Jadi dari kecil kayak udah cuma dicekokin musik itu cuma 2, enak sama nggak enak. Iya. Terserah mau musisinya siapa, genre-nya apa, cocok-cocokan ibaratnya. Ya, kan selera ya, taste. Betul. Yang buat gue enak belum tentu buat orang enak. Iya, betul. Begitu juga sebaliknya. Secara nggak langsung juga lo udah terekspos sama showbiz lah ya. Benar, nah kayak gitu. Iya benar. Terus akhirnya gue bahkan terlibat di showbiz tuh gue SMA.
Kerja jadi backstage crew. Pertama kali itu gue SMA. Itu waktu itu Doraemon. Hah? Di Istora. Maksudnya live Doraemon. Show. Doraemon live dari Jepang. Itu gue kerja di backstage. Pertama kali gue kerja terjun di dunia backstage. Emang lama apa jadi diajak. Jadi dulu salah satu om gue tuh dia kerja sama Om Sofyan Ali, promotor. Yeah. Which is ya setiap ada kayak gitu gue suka diajak sampai akhirnya pas gue SMA mungkin om gue berpikir kayak lo udah bisa kerja nih gak cuma nonton. Lo mau nggak kerja gajinya sekian, kerjanya jadi ini. Itu pertama kali gue iyain, itu SMA gue kelas 3. Karena sebelum-sebelumnya gue masih SMP, SD, kerja gue cuma nonton kan. Datang ke backstage, nonton di backstage gitu kan. Penikmat kan, New Kids on the Block. Siapapun lah era itu ya, Europe. Anjing tuh yang pertama kali nonton. Backstage gue, pertama kali gue lihat secara langsung Betari Karlinda itu. Anjing nih cewek cakep banget. 91 ya maksudnya? 9, ya gue masih SMA kelas berapa deh? SMA kelas, pokoknya gue SMA tuh, New Kids on the Block. Masih muda aneh. Anjir lama gue seangkatan anjir. Tahun doang mereka. Terus. SMA, itu New Kids on the Block. Hampir semua musisi luar yang datang, gue biasa cuma nonton. Itu karena ada om gue pasti. Jadi gue masuk lewat backstage, nonton di samping gitu. Jadi mulai terlibat lah gitu ya. Nah mulai terlibatnya pas SMA kelas 3 tuh. Om SMA di mana? SD SMP SMA di mana? Gue di Priuk di Marsudirini gue. Marsud. Tapi Marsud Priuk bukan yang Matraman. Iya. Gue di Priuk. SD sama SMA di Marsud. SMP negeri gue 30 di Priuk. Lokasi rumah emang di Priuk dulu. Iya, gue dulu di Priuk tuh tahun segitu. Keras ya itu. Tapi nggak yang ininya lah, bukan yang pelabuhan lah ya. Gue dulu di Jalan Dairi masalahnya. Serius? Iya, sama. Gue di Pelumpang gue. Oke. Tapi istilahnya lu udah mulai ke expose dengan musik dan showbiz ya dari kecil terpapar, ya. Terpapar. Iya, terlibat malah. Ya mulai terlibatnya SMA. Nah, itu sih gue belum sadar Kak. Maksudnya ternyata memang gue sebenarnya dari kecil tuh gue ada di destin, asik. Gue tuh udah ditakdirin, lu hidup lu nggak akan jauh dari situ. Tapi kan gue nggak sadar ya. Iya. Gue sadar justru baru pas Disco Pantera jalan. Iya. Ternyata emang gue rutenya kemana-mana, gue sebenarnya dari dulu aja gitu. Gue dulu waktu almarhum adik gue nih, si Ruli, waktu kita Brandas mau balik lagi, kita pengen, gue inget banget mau si Hanin, ownernya Aksara, mau bikin launching repackage vinyl Jakarta Sekarang, terus tapi nggak jadi waktu itu. Itu kenapa Brandas balik lagi gara-gara project itu. Si Ruli yang bilang kita mesti ada yang ngebuka DJ ya, pokoknya gue mau antara dua, kalau nggak Dipa si Anto, karena udah dijamin rame gitu kan, kalau dia berdua tuh gitu. Nah tapi sebelum Diskompat itu kan juga gue udah cek awalnya tahun 2012 ikut Decade of Decadence kan ya, pesta konser 80s nanti. Di kehidupan sebelumnya lu selain itu apalagi sih tuh, maksudnya pernah gue tuh gitu. Lulus gue kerja dunia kerja ya. Kuliah di mana kuliah tadi? Gue kuliah di UKI, Universitas kah itu? Di UKI gue di Cawang. Ngambil sastra gue dulu di UKI. Inggris? Inggris. Wih, terus. Karena nggak ada matematikanya. Serius gue alasan gue masuk sastra bukan karena gue suka sastra. Jago nyepik juga. Justru itu begitu gue lulus, sebelum lulus kan ikut tes minat dan bakat tuh di sekolahan. Keluar hasilnya tuh 3. Urutan pertama sastra. Urutan kedua psikologi. Urutan ketiga seni. Nggak ada yang hitung-hitung dong kayak. Iya, dari situ kelihatan emang gue menghindari sekali yang namanya matematika. Gue kurang suka gue. Iya. Cuma waktu itu pas gue mau ngambil seni, IKJ misalnya, gue ngambil apa ya? Karena saat itu melukis bingung. Dunia seni dan kreatif belum kayak sekarang Kak. Iya. Era itu ya. Benar. Gue nggak dulu tuh kayak anjing. Kayaknya fakultas yang lumayan cuma FFTV saat itu, film dan televisi. Itu pun kan film di Indonesia dulu belum semaju sekarang. Film itu lagi era-eranya film, lu tau kan yang Ranjang Berdarah, BH Perjuangan, yang gitu-gitu, yang film Indonesia yang panas-panas gitu. Esek-esek. Film-film esek kan yang saat itu 90-an kan, yang lagi naik di bioskop kayak gitu. Terus di TV sinetron, ya you know lah, kayak gitu. Jadi belum ada, gue belum bisa melihat dunia broadcasting ternyata bisa semaju beberapa tahun kemudian gitu. Terus gue mau di teater, kayaknya gue mau nggak ada
masa depan nih gue saat itu ya gue pikir. Psikologi gue cek anjir ada matematika nih kak. Kok ada sih om? Ada matematikanya, anjir ada matematika. Sastra gue cek, anjir gak ada matematika samsak, sama sekali gak ada hitung-hitungan. Gue ngambil sastra. Oke, karena gue nggak jebol di UI. UI nggak jebol, akhirnya swasta. Saat itu gue bilang yang ada sastra yang lumayan ya. Saat itu cuma UNAS sama UKI. Cuman gue memutuskan UKI akhirnya. Udah lulus, kerja apaan ya? Bingung gue. Lu percaya atau enggak, dunia kerja yang pertama gue masukin adalah F&B justru. Food and beverage? Yes, gue masuk di Hard Rock Cafe Jakarta. Iya. Itu pekerjaan pertama gue. Sebagai? Sebagai pelayan. Iya. Malam pertama ya enggak? Nyokap gue nangis setiap malam. Gue sekolahin tinggi-tinggi, cuma ngangkat piring. Lo percaya nggak gue dulu apaan pertama kerja? Gue pernah jadi jagain martinizing, apa ya? Laundry coy. Oh laundry, martinizing. Di Kelapa Gading. Iya. Pernah sempet gue ke situ dulu juga. Pertama kali tuh gue buta F&B, tapi gue belajar banyak sih. Thank you banget tuh teman-teman Hard Rock Cafe. Ya, masih di Tamrin tuh? Sarina. Ya gue belajar banyak kan maksudnya. Karena Hard Rock Cafe tuh nggak cuma F&B kan di situ. Benar. Showbiz itu juga. Itu makanya orang bilang School of Rock. Maksudnya gue gila banyak ilmu yang gue dapat di situ. Salah satunya musik juga, karena nggak tiada hari tanpa musik di situ. Itu kayak konser-konser itu. Gue ketemu teman-teman musisi, maksudnya banyak hal yang gue dapat lah, termasuk DJing. Justru gue pertama kali kenal DJing itu Hard Rock Cafe. Wah anjir, tempat ini. 2003-an, kalau nggak salah 2003. Sebelahan sama Bisibar lagi, puasa. Iya, Jadi Akbar. Si Yoris waktu itu GM gue, Yoris Bastian, ngomong ke gue perhatiin, wawasan musik lo oke. Yoris sama entertainment manager gue waktu itu. Oh bisa ngomong gitu? Maksudnya pasti ada ininya dong? Ya mungkin dapat ini dari teman-teman juga. Terus entertainment manager gue waktu itu almarhum si Opung, Martin Pardede, bilang kalau gue lihat wawasan musik lo oke. Mau nggak lo? Karena tuh apa lo karena nggak tahu mungkin karena gue saat itu kadang-kadang suka dibajak sama home band kadang-kadang. Oh buat nyanyi. Oh alah. Gitu. Lumayan sering gue, jadi misalnya home band lagi main tiba-tiba suka ya hard rock segitunya saat itu. Maksudnya lingkungan kerjanya sangat menyenangkan itu kan. Di era itu ya waktu masih di Sarina tuh menurut gue gila sih itu hard rock cafe. Dulu kan gue kerja di Trax ya, kalau ada acara pasti bawa dan jadi kadang-kadang suka vokalisnya tuh tiba-tiba misalnya abis ini masuk lagu apa nih House of Pain misalnya jam perang, terus tiba-tiba ntar gitu Anto where are you gitu suruh naik nyanyi, gue naik perform yang gitu-gitu rap apa lagi rap. Terus ya udah pada suatu hari gue disamperin sama si entertainment manager-nya bilang ke gue, termasuk si Yoris juga GM, mau nggak lo cross training di departemen gue, which is di departemen entertainment, gue kan service, melayani. Mau nggak lo cross training? Nah, dulu di atas gue gitu terbuka, cross training antar departemen, misalnya gue kemana ke bar misalnya, selama 3 bulan. Nah, gue waktu itu ditawarin buat ke entertainment 3 bulan. Gue belajar semuanya, belajar soal DJ, soal VJ, soal lighting. Siapa ngajarin tuh? Anak-anak di departemen, maksudnya ada DJ-nya. Si entertainment ini, bagian entertainment ini kan home resident DJ-nya di situ. Gue belajar sama mereka selama 3 bulan. Tiap hari nguprek aja sama mereka. Si DJ apa dulu? Si DJ 100 dulu. Masih si DJ 100 sih pionir. Belajar mixing, belajar ya terus video juga. Oh, video. VJ juga? Video kan dulu bener-bener masih analog semua kak. Benar. Jadi masih CD, terus videonya beneran masih pakai VHS. Gue nggak pernah tuh kalau VJ tuh. VJ tuh dari ada mixernya juga? Ada mixer, video mixer. Jadi ganti gitu videonya. Jadi ada player 2 juga? Player, dan ada TV dan monitor kan. Lu mau tampilin yang mana gitu, mixing dari video ke video. Ya sesederhana itu doang sih, bukan yang mixing yang ekstravagan gitu, biasa. Cuman dari musik video ini ke musik video ini. Dulu kan Hatro gitu kan, muterin musik video juga. Apalagi kalau jam-jam sore, jam-jam kita dulu menyebutnya pub hour lah, jam-jam buy one get one. Buat nemenin si bule-bule pulang kerja nih biasanya kan, pada nongkrong di bar, ditemenin
Itu ya biasanya. Terus belajar lighting juga, ngeset lampu. Wih, komplit itu. Komplit. Lu belajar di kayak sekolah DJ. Iya, makanya. Dan itu gue dapetkan secara gratis. Iya, anjir. Gitu. Terus belajar repertoar buat si band, home band kan malam. Gue mesti nyusun juga tuh lagunya. Repertoar, nggak nyusun sih, gue lebih ke oke, ini set pertama si band tadi bawanya lagunya, judulnya ini, bandnya ini, buat nambah wawasan gue juga kan. Bener. Terus si labelnya ini, gue harus tahu tuh dulu. Lagu ini, iya, ini Universal, apa Warner, apa Sony, sampai segitunya kan kita kerjasama. Kita kerjasama sama si label, jadi setiap bulan kita menyambangi si perusahaan rekaman ini Kak. Buat, lo ada rilisan apa bulan ini? Lempar ke gua. Jadi lagu semua yang kita puterin itu secara copyright udah oke, aman. Karena kita dapat langsung dari si labelnya. Chain internasional sih ya? Yes. Jadi harus jelas. Video yang kita puterin nggak bisa tuh beli CD bajakan di Mangduk, kita puter nggak bisa. Iya. Kita emang dapat videonya dari si label. Betul. Begitupun dengan materi lagu-lagunya. Nih bulan ini yang lo lagi mau promoin apa sih? Target mereka ngasih tuh kompilasinya. Bulan ini yang rilisan baru kita ini. Tuh. Udah gitu yang kita puterin. Oke. 3 bulan berlalu selesai. Gua nggak nyangka ternyata itu akan kepake berpuluh tahun kemudian. Entry point tuh berharga banget. Gila sih, makanya ini kayak semesta bekerja dengan cara, ya Allah tuh, Tuhan tuh bekerja dengan cara yang kita nggak tahu sih. Misterius banget. Kalau kata ada salah satu ayat di buku suci sesuatu. Ngeri. Cuplikannya Marjuki kacang tanah. Marjuki nggak kemana. Kalau dia kemana? Sama Mingkuli Minanar. Waduh. Jadilah kuliah baik dan benar. Gitu. Oke. Tapi prior to itu, lu juga sempat nge-DJ dan bikin band juga kan? Kalau nge-band ya sama waduh, kayak anjir itu project hip hop gua waktu gua sekolah. Poetrusik sebenarnya. Poetrusik ya, kalau Poetrusik tuh gua udah lulus kuliah tuh, udah 2000-an. 2000 awal. Kalau KKK tuh, waduh dari namanya aja udah kontroversi banget. Jadi zaman gue dulu SMP kelas 3 sampai SMA tuh gue sempat mendalami hip hop. Bukan karena gue hip hop tuh gue dari SD sampai SMP tuh gue nggak terlalu nyelam kan. Yang gue selamin ya cuma pop, jazz, yang gitu-gitu lah. Yang enak lah menurut tadi. Rock, bahkan SMP tuh kan lagi gila-gila trash tuh. SMP kan mulai gue dengerin Metallica, Sepultura, Napalm Death itu kan gue SMP. Necrodeath apalah yang band-band gitu ya, Morbid Angel yang gitu-gitu. Buat tidur tuh. Yang buat tidur justru dengerinnya dengerin Napalm Death. Sampai nyokap gue, kok lu bisa tidur sih dengerin lagu begitu? Nih orang nyanyi apa sih? Wow doang. Gue tidur dengerin lagu itu gitu. Dan gue pun dengerin Tommy Page. Maksudnya berbarengan, karena kuping gue dari kecil terbiasa, gue nggak stick ke satu genre gitu, semua genre gue dengerin. Buat lu ya nggak enak aja. Iya, gue tau enak nggak enak. Terus tiba-tiba SMP itu gue dengerin Vanilla Ice. Kelas 3 SMP, Ice Baby tiba-tiba menggila, ya kan? Ice Baby, ini apaan ya? Gue tau itu rap karena SD kan gue dengerin, tapi kan masih zaman SD itu paling zaman main di NASA terus foto rodaan kan. Rap-rapnya kayak BV SMP. Rapnya tuh rap yang gitu. Tiba-tiba Konkan malah lebih ke new wave-nya kali ya kalau Konkan. Tapi SMP tiba-tiba SS Baby menggila nih, jadi hits. Ya apaan sih? Rap. Gue tau dulu rap. Gue belum ngerti bahwa ternyata ada kultur namanya hip hop. Gue cuma tahu rap ini lagu rap, musik rap gitu. Oke, gue dengerin. Anjing, kok orang bisa ya nyanyi dengan lirik sepadat ini gitu. Dalam satu ini padat gitu. Mulai ngulik gue Kak, itu gara-gara Vanilla Ice. Akhirnya gue ngulik rap itu apa, sampai gue ketemu, oh ini ada namanya hip hop. Dan hip hop itu nggak cuma jadi kultus gitu, maksudnya kayak wah ini kultur, ini tuh kultur. Gue mulai jadi ngulik. Ngomongnya apa sekarang? Culture. Jadi gue mulai nyari tuh, kok bisa lahir ini, dulunya gimana sih? Akhirnya historinya gue mulai kulik. Pas SMA udah gue mulai makin banyak yang gue dengerin kan, ada Cypress Hill, gue dengerin Naughty by Nature, Randy MC yang gitu-gitu. Makin banyak deh kan. Sampai akhirnya gue tau, kenapa Beastie Boys jadi kayak gini gitu. Gue jadi ngulik-ngulik banget. Pas SMA kelas 3, ketemulah sama beberapa teman gue yang sama interestnya. Lagi
Karena emang eranya tuh ya 93, 92 tuh Iyalah. hip hop dan basket tuh lagi berbarengan nih naiknya. Kalau Tiba-tiba disebut kan golden eranya late 80s ya, mid to Iya, late 80s. benar. 90 udah mulai ter-establish kan. NBA Udah masuk sini, jadi kayak bareng nih. Benar. Berkembangnya bareng, tiba-tiba semua orang main basket, sambil main basket dengerin hip hop. Gitu kan. Muncul acara-acara hip hop. Ya lu bilang kan waktu di channel apa juga dulu kita SMA pilihannya kok anak band, anak basket. Iya. Kadang-kadang Iya kan? dua-duanya yang gabung. Kru hip hop mulai bermunculan. Nah, akhirnya pas SMA ada beberapa teman gue yang punya interest yang sama di hip hop. Kita teman sekolah nih, kita mutusin kita bikin kru hip hop aja gitu. Iya. Kita bikin tuh pas nentuin namanya apa ya? Wah, nggak entah kenapa gue lupa sejarahnya tercetus nama itu kayak which is, maksud gue lu kalau orang yang ngerti sejarahnya sih ini gila lu milih nama ini lu bawain hip hop tapi nama kru lu kayak itu gimana sih, kontradiktif. Benar. Tapi itu catchy banget jadinya. Iya. Karena lumayan saat itu gue lumayan berapa kali manggung tuh. Kagak ada singkatan atau bagaimana, tapi emang dari KKK. Si KKK, iya. Anjing. Kan kontradiktif banget, maksudnya lu anjing lu bawain musik dan tanda kutip black music, Iya. tapi nama kru. Tapi dulu kan emang nama-nama ini juga udah kan lagi Black Kumo ya. Firman Tabah. KKK gitu, maksudnya which is mereka kan please lah gitu. Cuman emang sengaja kita lebih sering ngomongnya KKK dibanding nama Bertiga panjangnya. Berempat. Berempat. Kita bikin kru berempat. Berapa kali manggung, bubar jalan. Kalau Poet Rusik adalah band serius gue pertama. Metal. Udah punya materi sendiri. Karena sebelumnya kan kalau nggak band, vokal gue. Karena biasanya kan gue bikin band dari SMA, kuliah tuh cuman band iseng, which is kalau ada, mau ada acara ini, nge-band. Buat manggung di acara itu. Abis acaranya selesai, udah. Iya. Tapi Poet Rusik itu serius, karena gue bilang, gue mau nge-band, tapi gue mau materi sendiri ya. Gue nggak mau cover-cover bawain lagu orang. Anjir. Kalau mau. Dari awal tuh ya? Walaupun enggak, kita harus bawain lagu orang dulu dong biar kita punya nama, gitu-gitu biasa tantangan. Oke, tapi gue nggak mau lama-lama. Iya. Gue mau sambil jalan nih kita coverin lagu orang, kita bikin materi sendiri gitu. Itu lagi 2000 awal, gue udah selesai kuliah. Bikin berapa single, materi, kita rekaman masih analog tuh anjir capek, rekaman analog. Kalau ulang take dari awal pak, ya kan sih, lu ngerasain kan tuh era-era itu Pita nih maksudnya. Iya masih pita kan. Di mana sih studio dulu? Gue lupa studionya. Anjir studionya di mana? Gue lupa. Jauh banget dari rumah gue, enggak, justru ke arah ke selatan. Oh oke. Gue lupa lagi studionya. Tapi udah beberapa lagu tuh direkam. Lumayan, udah 3 atau 4 lagu kita rekam, tapi udah entah kenapa. Metal kayak gimana nih? Lebih ke hip kali ya, hip metal. Oh iya, oke. Tapi bukan hip metalnya susah sih gue jelasinnya. Iya. Groove lah kayak. Hip metalnya tuh bukan hip metal yang lebih kayak Korn gitu, enggak. Lebih ke susah juga gue. Soalnya nge-growlnya juga jadi gue emang sengaja gue masukin, gue nge-scream iya, nge-growl iya, nyanyi iya, ngerti gak sih? Iya. Sosok explore aja, sosok Iya. explore gitu. Tapi ya udah sayang banget itu bubar jalan gitu doang tuh Ben. Dari situ itu sebelum ke Hard Rock tuh ya? Gimana lu belum? Iya, menjelang gue di Hard Rock. Itu pas di Hard Rock tuh band masih jalan tuh. Iya. Tapi udah mulai nggak segitunya, manggung nggak segitunya lagi. Tapi sempat praktek nge-DJ nggak lo pas di Hard Rock? Maksudnya disuruh beneran nge-DJ? Iya, kan gue main beneran selama weekend terutama ya. Iya. Main gue. Oh, jadi nggak cuma Jadi si residennya yang ngajarin gue, mentor gue tuh ya cuman dari samping aja. Kalau gue udah mulai anjing gitu. Udah deh. Udah santai. Kalau gue udah parah banget, ntar dia ambil alih, ntar dilepas lagi. Mantau aja. Parah banget maksudnya salah masang lagu bagaimana gitu ya? Lebih ke karena kan dulu mixing ribet banget ya. Ya ngejar kan, kita ngejar BPM tuh benar dengan suara dengan suara, terus nyari dari awal masuk ke yang mana, ribet gitu dari lagu ke ya namanya baru ya, maksudnya lagi belajar kan gue. Jadi ternyata nggak segampang itu ya. Tapi emang kayak gitu sih tuh, maksudnya yang dulu yang namanya DJ disc jockey beneran ada skillnya gitu.
kayak gitu kan. Sekarang kita udah permudah banget. Ya, sekarang udah teknologi banget, udah ada controller. Makanya gue pakai controller. Gak mau pusing gua. Capek Pak. Asli deh, apalagi main turntable. Iya. Mixing, wah gila sih itu. Salut sih gue makanya sampai sekarang kayak modelan siapa? Gue lupa lagi. Orang luar. Kagak, kita anak-anak bukan. Ya apa nih? Sampai sekarang dia masih main vinyl. Dito bukan? No. Gue lupa lagi namanya. No. Dia kalau nonton kesel banget nih dia sama gue. Anjing lu lupa ngomong. Sih, anak-anak juga. Temenan kita juga, Hogi. Aduh, siapa sih namanya? Gue lupa lagi. Gue lupa namanya. Tapi emang sekarang juga ada gelombang retrofilia pada mainin vinyl gitu kan. Terus nggak cuma mainnya doang gitu, musiknya pun makanya lu mungkin di asal awal lu 2012 nongol ada ada demand dan permintaan itu karena ada gelombang retrofilia itu kan. Cuman itu maksud gua yang gue pengen tahu nih appeal apa sih ke dekade spesifik itu di 80-90 yang dimana lu bilang lu mulai terekspos musik bagus atau nggak bagus doang gitu. Kenapa? Appealnya apa buat lu milih spesifik untuk dimainin dan sampai sekarang nggak cuma musik aja, kayaknya semua elemen di situ lo resepin gitu. Kayak baju, suara segala macam, kayaknya semua elemen etis coba lo grab lagi dan lo recycle dan lo lempar lagi ke market gitu. Appealnya apa sih buat lo era itu tuh specifically? Golden era lah buat gue ya. Apa tuh? Golden era banget soal itu. Karena ya masa tumbuh remaja kan di era itu gitu. Jadi kayak hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang nggak tahu, hal-hal yang seru di era itu yang gue alamin kan, di era 80-90-an. Tapi anehnya anak-anak sekarang pun kayak nih temen-temen kita yang di umur seginian nih, mereka juga kayak kebawa romantisisme itu. Sorry banget nih, Bergas. Tuh, gue orangnya harus gue pikirin terus. Kalau nggak gue keram otak. Temen-temen gue udah tahu yang sekeliling gue nih, pasti dia dari tadi nyari mulu bener. Bergas Adit, ya enggak? Bergas ya, sampai sekarang dia masih main vinyl. Menurut gue salut sih gue. Gila, gue kalau suruh main vinyl untuk perform ya, kalau di rumah sih gue masih berani ya. Iya. Kalau perform, which is, gue nyerah gue. Ampun, Bergas lu gila sih. Asli dia masih sampai sekarang, asli semulus itu dia mixing, gila. Pak, nggak ada displaynya Pak, main vinyl kan, ini menit keberapa, lu beneran ngitung bar anjir. Betul. Feeling. Ngitung bar, itu yang gue belajar awal-awal kan ngitung bar. Mentor gue semua ngajarinnya gitu, lu biasanya ngitung bar. Makanya lu mesti tahu lagu, produk yang lu tawarin lu mesti tahu. Mesti dengerin dulu. Lu mesti tahu nih, intro berapa bar, lagu ini, outro-nya berapa bar, di chorus berapa bar, karena itu patokan lu itu, lu ngitung bar. Iya, nah itu main vinyl makanya bisa sejago itu. Nyet, berarti lu gila sih. DJ tuh instrumennya lagu sih ya. Lu bayangin lu mesti ngitung bar, lu mesti tahu hari abis ini lu mau masuk lagu mana. Iya. BPM-nya baca juga. Crowd, anjir. Ngejar BPM yang gak ada display, lu bener-bener feeling, wah fuck. Gila lu halus itu. Belajar tuh ya? Belajar gue. Itu yang diajarin awal gitu gue, emang diajarin ngitung bar. Iya. Makanya gue lama banget belajar mixing dulu, sampai gemes mentor-mentor gue. Gue sempet beruntung ya sering sih ngelihat set lo, emang bisa dibilang gue kagumnya dengan gimana lo bisa ngabungin dangdut atau nyampur ke jamperan. Gue anjing gue langsung sampai kayak gitu, dan juga kebeli sama crowd gitu. Dalam artian ya mereka nggak masalah, anjing nggak harus gue, ayo aja gue gitu. Tapi itu pasti kan ada momen dimana dan lu pernah cerita dulu atau awal-awal lu bawa konsep itu nggak terlalu diterima responnya sama crowd. Pernah bisa cerita nggak yang awal-awal gimana tuh? Ada yang apa sih ini kok kayak begini ya mixingnya gitu? Yang tadi udah selesai nih, yang appeal kenapa gue bawain udah selesai. Belum. Appealnya apa appealnya? Appealnya apaan ya gitulah. Karena gue merasa itu perlu gue udah dan juga udah kadung sih kan menurut gue. Karena di Skopantera sendiri kan project nggak sengaja kan. Tuh. Gak kepikiran gue bakalan karena event. Iya, karena gue diajak di event, which is eventnya adalah memang berkenaan dengan 80s 90s. Iya. Jadi ketika di Skopantera jalan event pertama Dar,
barulah gue kepikiran kenapa enggak ini gue seriusin ya. Dan temen lo yang itu juga ngingetin, kayaknya lu seriusin deh. Ini kayak kalau lu seriusin jadi, udah beneran baru mulai gue pikirin tuh, Kak. Iya. Tapi sebenarnya tuh kalau boleh diniin si dulu zaman kita di bis gitu, park gitu sebenarnya Batman gitu dan lain-lain udah total anak-anak sih udah ini cuma nggak ada yang diseriusin. Nah, nggak ada yang dikonsepin. Betul. Makanya kan gue setiap ada interview apa kalau ditanya lu merasa lu pionir nggak sih? Kalau pionir gue nggak merasa gue pionir. Iya. Karena jauh sebelum gue udah pasti banyak orang-orang yang sudah melakukan yang gue lakukan. Kalau dalam soal muterin lagu lama ya. Betul. Tapi perbedaannya adalah itu occasionally mereka. Iya. Muterin lagu lama, that's it. Kalau gue sekalian, gue hajar sekalian. Iya. Konsisten di situ. Setiap perform gue cuman mau muterin lagu era segini. Dari visual gue saklekin juga. Jadi orang selain audio dapat visualnya juga. Dari mulai nongol aja udah si anjing. Iya. Anjing dia pakai baju ini lagi. Fuck nih zaman gue SMP nih atau gue SMA nih. Jadi orang gitu. Masih ada aja sepatu LA Gear misalnya. Justru itu gue sekalian gue konsepin kalau gue. Itu sih yang mungkin kenapa brand Disco Pantera tuh kuat bahwa dianggapnya kayaknya lu orang pertama deh, lu pionir ya? Enggak sih sebenarnya kalau soal buat pionir ya. Iya. Tapi yang dengan konsep dan seserius itu, gue bisa bilang iya. Iya. Tapi menurut gue ya, dekade 80-90 itu kenapa menarik dan appeal-nya masih long lasting sama anak sekarang karena dekade 80 itu adalah dekade orisinil terakhir menurut gue. Betul juga. Terus di 90 semuanya transisinya di situ ya, lebur. Gue juga pernah bilang 60, gitu. 70, kalau ditanya, gue pernah ditanya, lu lebih milih mana? 80-an atau 90-an? Gue bilang kalau untuk fashion, untuk kultur, gue lebih ke 80-an. Karena menurut gue itu generasi paling norak yang gue tahu ya. Iya. Norak. Nabrak gitu semuanya. Lagu dari musik, dari fashion, paling berantakan kan. Maksud gue, ini orang mau kemana sih fashionnya? Atasnya apa, bawahnya apa gitu, rambut lu apa? Diserang-serang lagi, eclectic. Eclectic, tapi justru itu yang membekas kan? Iya. Justru itu yang membuat jadi kayak ikonik gitu. 80s itu sangat ikonik. Tapi kalau untuk soal eranya, gue lebih suka 90-an. Karena menurut gue 90-an itu tadi gue bilang semua udah ngelebur situ. Semua kayak udah nemu bentuknya. 80 tuh kayak lagi nyari-nyari dari mulai flower ke punk, ngerti gak sih? Iya. Transisinya di situ. Jadi kayak nabrak-nabrak semua nggak jelas. Musik-musik elektroniknya masih yang gitu ya nggak sih? Yang sangat raw ya nggak sih? Masih 8-bit yang raw banget. Begitu 90-an tuh lihat deh, yang elektroniknya lebih kayak sophisticated. Ya nggak sih? Jadi nih. Tiba-tiba muncul Daft Punk, ya nggak sih? Band-band elektronik yang ketika 80-an belum segitunya, nggak sealus itu gitu. Enaknya juga enaknya. Brengsek itu era brengsek. Makanya gue bisa bilang itu golden era sekaligus dark era gue tuh sebenarnya. Itu narkobanya karena masuk di era itu semuanya, Pak. Benar. Rese emang 90-an tuh. Tapi kembali yang itu waktu lo lempar lagi konsep itu awal-awal kan pasti. Oh ya, yang belum terlalu segitunya. Itu lo ngelaluin masa sulitnya nggak? Iya dong pastinya. Sampai akhirnya gue dibawa Deboy itu manajer gue. Akhirnya gue dibawa ke Bandung, Kak. Iya. Dibawa kabur. Karena itu 2012 sampai 2014 tuh gue struggling banget di Jakarta. Yang kelihatan lah gue larinya cuma ke acara-acara tematik. Ngerti nggak sih? Yang memang acara khusus muterin lagu lama, event-event reuni, event ulang tahun om-om tante-tante yang umur-umur 30-an ke atas. Ketika gue main di tempat hiburan tanpa tema jadul dan umum lah ibaratnya buat public event, sulit. Karena mereka kan pasti ya, lo bayangin tiba-tiba lagi asik-asik dengerin lagu, misalnya saat itu yang lagi terkenal siapalah lagunya. Malik kayak lo bilang. Tiba-tiba masuk gua gitu, dari gua masuknya udah ini orang apa sih pakai legging macan tutul ya nggak sih, maksudnya apa sih ini nggak jelas, dandan heboh, terus pas muter none Farid Harja, maksudnya ini orang maunya apa sih? Europe lu pengen countdown. Iya kan susah gitu, maksudnya orang belum bisa terima karena nggak tahu ya,
crowd Jakarta menurut gue memang agak sulit karena kita orangnya termasuk kalau udah datang ke suatu tempat hiburan, gue pengen yang udah enak aja, yang udah jadi lah ibaratnya. Ngerti gak sih? Gue udah penat, orangnya terlalu kompleks, metropolitan. Iya. Gue pengen datang yang memang, ngerti gak sih? Bukan tipe yang explore gitu, ngerti gak sih? Menerima sesuatu yang baru, yang beda tuh Jakarta nggak gitu menurut gua. Tapi respon positif justru lebih awal dari Bandung dulu waktu itu. Iya, akhirnya tahun 2014 kalau nggak salah. Pokoknya pertama kali si gua sama Deboy jalan bareng tuh, Deboy kayak, "Mas, kayaknya gua jual lu ke Bandung kayak lebih oke sih, Mas," kata dia. Iya. Asumsi kita saat itu ya, kayak lebih apresiatif deh kalau anak-anak Bandung gitu kan. Iya. Kemana tuh? Akhirnya tempat pertama yang minat sama gua itu tuh Fabrik. Oke, Fabrik ada dulu namanya, adalah temen gue di situ, dia masih kerja di situ saat itu ya. Main tempat gue dong. Gue bilang, wah Fabrik gue nggak tahu saat itu ya, 2000 segitu gue nggak tahu Fabrik. Ternyata itu adalah lagi hype saat itu kan. Salah satu tempat hiburan hype di Bandung. Oke, pertama kali gue main di Fabrik. Wah parah kak, maksudnya wah anjing. Segitunya maksudnya mereka. Itu lo udah formula tabrak hantam kerumunan? Udah. Wah anjir, kok seru ya? Crowdnya seru gitu. Udah akhirnya dari situ pertama kali udah gue di Bandung tuh bener-bener. Tapi kok gue bilang dulu awal-awal timingnya kali, maksudnya lu pas di Jakarta awal-awal ditaruhnya depan-depan lu kan orang belum mabok tuh. Nggak juga sih, karena ya itu dia menurut gue DJ bagus bisa lo nikmatin ketika lo sadar. Iya. Kalau lu si crowdnya sadar, makanya gue seneng banget gue main di acara yang nggak ada alkohol misalnya. Iya sih. Tapi orang tetap gila. Iya. Gue merasa oke, gue berhasil. Iya. Karena kalau udah mabok, lu nggak usah nyetel lagu kan. Lu cuma ada orang udah sebodo amat karena mabok. Tapi kalau orang sadar, dia akan lebih kritis kan. Iya. Jadi kok lagunya gini? Iya kan orang lebih kritis. Kok gini sih? Kok nggak asik sih? Kok nggak gitu loh. Tapi di Bandung kayaknya berhasil tuh ya. Seru. Anjir. Akhirnya dari situ gue muterin hampir semua tempat hiburan di Bandung tuh kak. Bolak-balik ke Bandung? Bolak-balik. Sampai teman media dulu banyak yang nyangka gue justru anak Bandung. Iya. Karena gue sering banget di Bandung, lebih sering banget di Bandung. Iya. Sampai akhirnya mulai di keluar kota ke Malang, kemana baru Jakarta, habis itu mulai siapa sih Disco Pantera? Oh dia nih sebenarnya, ngerti nggak sih? Iya. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang dulu kalau manajer gue jualin siapa nih boy gitu, atau pas ngeliat apaan sih boy, kok lu mau sih megang dia, ngerti nggak sih? Iya. Tapi beberapa tahun kemudian, setahun 2 tahun kemudian ketika gue udah mulai di Bandung, udah mulai rame, baru boy si Disco Pantera berapa sekarang liatnya bro? Jadi yang dulu orang-orang nolakin gue mulai nyari dan nanya-nanya gue gitu. Oh, oke. Mulai rame dari situ ya? Ya dari situ mulailah rame. Puncaknya tuh 2016 tuh ya? 16 lah mulai, maksudnya orang mulai, lah tiba-tiba kok semua orang gila throwback ya. Itu mulai 2016 kesini tuh. Oke, kita balik lagi tadi kepotong sama azan maghrib karena kita berdua ada jiwa-jiwa syariah membawa iya dong. akhlak yang mulia aja. Iya, amin. Gitu. Break dulu, tapi kita juga mau minum juga nih. Kopi break. Gimana tuh? Iya. Enak gimana? Rasa kopi. Thank you ya. Ini kopi sutarnya yang andalannya yang gula aren nih. Kita coba dulu nih. Gula aren. Ada kopi susu AA, kayaknya eneng. Sekeluarga nih. Anyway, tadi kita udah sampai gimana appeal-nya 80-90-an ya. Terus juga ada chapter di mana ini merupakan titik kunci nih kalau menurut gue nih. Lo diundang ke acara Decade of Decadence ya? Ya, nama eventnya Decade of Decadence. Tahun 2012. Itu titik di mana lo akhirnya nyadar, oh ini gue bisa, gue seriusin nih. Yeah. Lebih detailnya gimana tuh? Maksudnya siapa yang bikin, kenapa lo bisa ada di dalamnya? Jadi itu yang bikin ada teman gue Dimas Wibisono ya, Dimas Wips. Dia yang pertama kali, dia inisiatornya, dia yang bikin acara itu. Terus dia ngajak gue saat itu, lu mau nggak? Gue mau bikin event nih, acara temanya 80-90-an. Ayo, mau nggak lo ngisi gitu, ikutan?
Iya dia ngajak apa? Iya, gue awalnya ragu karena ngapain gue? Iya isinya cuma DJ, performersnya tuh cuma DJ nggak ada band. Jadi DJ kita malam itu khusus muterin lagu-lagu era 80 90-an. Dan dia tahu lo. Dan dia tahu gue lumayan bukan melotok lebih ke mentok ya. Referensi musik gue mentok di era itu gitu. Pejabat. Apa? Pejabat. Iya, pemuda zaman batu. Karena yang dia sama teman-teman udah dengerin band-band era itu 2012, gue kayak terbelakang banget gue nggak up to date. Terus dia ngajakin gue, lo mau nggak main gini-gini, masuk line up. Anjir, gue nggak pede awalnya Kak. Karena gue asli dari gue yang zaman hard rock itu sampai akhirnya 2012 tuh gue nggak pernah perform sama sekali. Baru saat itu tawaran lagi. Baru tiba-tiba ditawarin gimana gue nggak. Akhirnya gue main back to back tuh. Awalnya sama si Keiko, ada temen gue Keiko Rusman. Oh tahu. Keiko. Nah, produser sekarang ya? Ya dia sekarang sama projectnya dia Yellow Sky. Lebih ke reggae-reggaean dia dub ya. Itu pertama kali gue sama dia gitu. Oke, terus mau gue tulis siapa nih nama lo di flyer? Nah, pakai nama Twitter gue. Jadi Disco Pantera itu nama Twitter gue. Jadi nama itu justru udah ada duluan. Sebelum eventnya. Sebelum ada lahir sosok Disco Pantera namanya tuh udah ada. Konsep udah disiapin. Nabrakin disco sama metal. Itu nama Twitter gue 2010-an ya. Iya. Dulu gue sempat bingung loh, ada Irama Pantura, gue di sana lagi KJ maksudnya. Terus jalur Pantura apa sih namanya? Jalur Pantura jalur Pantura sama Disco Pantera, tapi lebih ke band sih kayak kalau jalur Pantura ya. Iya, karena dia nyetirinnya disco DJ set juga. Oh, oke. Iya, cuma nggak lama akhirnya, umurnya nggak lama. Terus di event itu lo ditawarin. Di event itu sama siapa aja main itu? Sama teman-teman juga, Niko Krisna, Caca, Denya Eno, terus siapa lagi ya, gue lupa lah. Teman-teman lah semuanya yang main. Makanya itu yang gue diyakini gitu. Udahlah, yang main juga anak-anak. Anak-anak ini lah ngapain thanksin sih lo gini-gini. Ya udahlah gitu, main. Tahun 2012. Lahir lah di Tris namanya, Tris Cafe di Kemang. Tempatnya udah nggak ada juga. Iya. Itulah lahirnya di Pantera. Dan lo kaget dengan gini, yang datang kan tadi cuma teman-teman, tapi bilangnya rame. Tapi ternyata seramai itu, terus beneran banyak yang pada pakai kostum, jadi bener-bener seru banget malam itu. Menurut gua itu gila, gua sulit melupakan. Iya. Karena menurut gua itu salah satu event bertemakan 80-an 90-an terbaik menurut gua. Lu heboh sendiri lagi. Sangat intens ya, gua sampai minjem baju waktu itu masih Iep kan. Rumah gue waktu itu masih deketan tuh, masih di daerah sana. Yep, gue pinjem baju dong, Yep. Kostumnya masih ada kalau kostum manggung lo kalau petis. Masih kalau lo mau ke rumah aja, pilih sendiri gitu. Ya udah gue ke rumahnya milih. Ini kayak brengsek nih. Wah, ya tuh cobain aja, wah muat. Ya udah gue pakai, gue pinjem. Gue pakai itu, ternyata anjing gue paling serius. Yang lainnya kan ya standar 80-an, tau yang ikat pala, headband, warna-warni yang gitu. Gue doang, wah bener-bener kostum manggungnya si Iep kan. Ada fotonya nggak sih? Ada kayaknya. Ntar minta ya, kita nempel. Kalau mesti cari dulu tuh. Iya. Tapi ternyata sukses tuh malam ya, lu taruh sukses malam itu, ya gue jadi closingan. Seru, pecah banget. Itu udah dengan konsep tabrak-tabrakan? Iya, udah tabrak-tabrakan. Dangdut dan 80s. Ya pokoknya udah tiba-tiba rock and gitulah. Oke. Karena kan malam itu memang kayak pestanya, lu datang udah pokoknya lu gila, karena dari awal tuh semua DJ mainin lagu-lagu era itu, genre apapun. Oke. Sampai visual tuh yang kita tembakin iklan-iklan zaman itu. Iya. Karena lo iklan-iklan pager, apa pokoknya lagi emang era itu, games kayak Atari, Nintendo gitu-gitu. Iya. Mesin waktu. Film-film bener-bener wah masuk mesin waktu tuh malam itu. Dari mulai depan aja udah pakai kertas krep yang ngerti kayak lu masuk ke acara prom night SMA zaman itu gitu. Jadi bener semua orang dandan. Gila sih malam itu, seru banget. Disitulah si Dimas juga yang naruh bibit pikiran kalau lo. Iya, dia juga tuh yang Tok nih kayak kalau lu terusin kayaknya lu bisa jadi deh gitu. Beneran, abis itu dia sempet tuh bikin event, ngejualin gue lah dalam tanda kutip. Dia bikin event, terus ngomong ke tempatnya yang ngomong nggak nih ada Disco Pantera, muterin lagu lama yang gitu-gitu. Lu sampai bikin kayak profile DJ gitu nggak? Maksudnya kayak enggak sih. Video apa cuma di enggak, iya gitu. verba, dan gue mulai bikin si sosial medianya. Oke. Facebook fanpage, Instagram, udah mulai gue pikirin. Iya. Mulai nyari kostum. Ngumpulin lagi thrift shop gitu yang online
Sampai akhirnya banyak juga teman-teman gue yang tahu, akhirnya tuh mau mana nih, gue ada jaket ini lu mau bayarin yang gitu-gitu tuh. Iya. Terus ngasih link-link, wah ada yang jual ini. Mulai lagi gue ngumpulin sneakers, pokoknya yang berbau-bau era itu ya. Decadence sendiri berlanjut terus tuh sampai berapa? Decade of Decadence sampai volume 7. Sampai 7. Dan itu lo di situ lo ngelihat gimana ekspansinya market konsep itu dari makin banyak lah pastinya kan. Iya. Pokoknya sampai volume 6 tuh kita masih mendapatkan euforianya sih. Iya. Karena masih semuanya kayak masih di situ feel-nya. Kayak naro soul-nya di situ, maksudnya kayak kita pikirin banget volume 2 apa ya gitu, ngerti nggak sih? Masih kita konsepin, terkonsep. Decade of Decadence 2 tuh kalau nggak salah kita, temanya love song. Jadi semalam kita mainin lagu cinta. Anjing. Tapi era itu temanya cinta semua. Tema Breath Away gitu-gitu. Iya. Mau lagunya slow, mau lagunya kenceng, tapi yang penting liriknya bercerita tentang cinta, entah putus cinta, entah lagi jatuh cinta, pokoknya tentang cinta. Udah ada kru dong ya yang ngejalanin. Kita aja. Iya. Anak-anak aja semuanya. Tim gitu. Volume 3 apa gue lupa. Pokoknya setiap volume tuh kita pikirin konsepnya. Wah, ini konsepnya ini ya. Wah, ntar yang volume depan ini nih gitu. Itu mungkin bisa sampai yang 6 terakhir 6 yang menurut gue masih euforianya masih dapet ya. Kita bikin tribute buat TLC. Walah. Kita main di Kemang tuh, apa ya nama tempatnya udah nggak ada juga tuh. Tribute to TLC. Jadi malam itu yang perform semua bawain lagu-lagu TLC, misalnya bukan TLC, lagu-lagu girl band era itu. Gitu. Yang udah bukan DJ juga, akhirnya kita sempat bikin TLC-an. Yang main Yako, iya, tahu deh kayaknya. Tahu. Ya, bertiga juga. Iya, muterin lagu-lagu mereka bawain lagu-lagu TLC. Iya. Dibikin versinya tuh T-Boss, Live Eye sama Chili. Iya. Gua sempat lihat tuhnya sih, foto-fotonya tuh di habis ini. Itu terakhir menurut gua Decade of Decadence dapat serunya. Yang 7 sepi. Abis itu vakum lama Kak. Ya itu udah mulai masing-masing kayak udah nggak di situ. Iya. Nggak fokus. Akhirnya kita paksain bikin yuk 7, udah lama nih kita nggak bikin, pas itu bikin flop. Udah habis itu barulah kita yakin memutuskan untuk kayaknya udah nggak jalan lagi. Tapi in a sense kalau di hard rock jadi training ground untuk teknik lo bermain, Decadence jadi membentuk si Disco Panteranya konsep, makin matang. Matangin konsep. Kedepannya lo bilang sendiri udah jadi kayak snowball ya, lo sendiri nggak nyangka. Iya, nggak nyangka gue. Tiba-tiba jadi semacam badai lah. Maksudnya semua orang tiba-tiba demam throwback. Semua orang ngulik lagu lama, ya kan? 80-an, 90-an, sampai dede-dede lah ibaratnya. Iya, dari gue main acara tematik, segmented, acara kampus, pensi SMA, pensi SMP. Gila, itu anak SMP, nih lagu yang gue puterin, lu bahkan belum dipikirin sama bapak ibu lu gitu. Tapi penyanyi ya? Iya, tapi mereka tahu itu dia karena udah eranya udah digital kan, mereka tinggal itu mereka ngulik. Iya sih. YouTube, googling, mereka download lagunya, mungkin gua nggak tahu maksudnya. Sampai kalau gua nggak salah sih di Spotify udah bikin itu lo kan playlist lo ya kalau nggak salah ya. Sampai di Spotify tuh sempet ada masanya waktu itu gua belum bikin ya. Gua belum bikin Spotify. Tiba-tiba kalau gue buka Spotify nih, search Disco Pantera, banyak banget. Itu isinya orang-orang membuat playlist lagu-lagu yang biasa gue mainin kalau gue lagi live. Jadi gue sempat lihat tuh makanya tuh Disco Pantera. Sementara anjir nih siapa? Gue nggak bikin. Bukan gue. Gue justru bikin akhirnya bikin Spotify ya untuk menaruh lagu-lagu gue sendiri. Iya. Naruh tapi tuh, lu bisa dibilang kan, kalau gue bilang anomali ya, dalam artian dalam industri DJ atau musik elektronik gitu, dalam artian dari nol aja deh, lu bilang lu sebenarnya juga nggak dark-darkan minum pun nggak, iya kan, kayak gitu, lu nggak terperangkap dalam klisenya DJ musik stereotyping, iya gitu, yang lo mainin juga bukan ini, bahkan lu sempet dapat responnya nggak dari sesama DJ kayak ngomongin lu kok muternya kayak begini sih gitu. Bahkan ada beberapa DJ yang komen kalau menurut mereka wave dari mainin tabrak-tabrak kayak begini, menurut mereka ini degradasi ini nih teknik musik gitu. Terus begitu kayak kok selera crowd atau selera market
jadi diturunin gitu. Menurut lu gimana tuh dengan? Kalau yang komentar ya gue nggak tahu DJ atau bukan ya, tapi pasti ada lah komentar-komentar yang ketika mungkin orang mulai tahu Disco Pantera itu apa sih, siapa sih gitu. Karena waktu awal-awal mah orang udah bodo, karena mereka nggak tahu gue siapa. Iya. Tapi kan gue ketika dapat bisa dikatakan spotlight kan begitu 2016-17 tiba-tiba semua orang jadi ngulik lagu lama, terus tiba-tiba semua pengennya lagu-lagunya yang sing along, ya nggak sih? Iya. Mulailah ada kayak gitu, tapi gue nggak tahu itu DJ atau bukan. Tapi nggak, pasti udah mulai ada komentar-komentar kayak gitu. Apaan sih nih DJ muterin muterin MP3 doang gitu, atau apaan sih mixingnya, ngerti nggak sih? Iya. Itu pasti ada sih Kak. Iya. Cuman kan gue nanggapinnya kayak ya udah, emang gue bukan DJ gitu, gue pemutar lagu gitu. Betul. Ya sebenarnya kayak ini juga kan disc jockey setelah harafiah. Iya kan sih. Jockeyin vinyl gitu. Kalau lo bilang cuman muterin MP3, ya kayak semua DJ deh muterin MP3. Benar. MP3 itu kan nama file. Iya. Lagu orang juga lagi. Iya kan. Mereka juga muterin lagu orang. Cuman mungkin mereka berharap mana lu nggak nawarin kita teknik gitu. Secara nggak technically mainnya. Iya. Lu cuman muterin padahal ya as you know sebenarnya kan gue mikirin itu gitu. Tuh. Dari satu lagu ke lagu berikut kan gue jahit juga. Iya. Ya, gue sempat ngeliat lo, menurut gue flawless banget lo ini lo. Maksudnya dari Farid Harja nyambung ke hip hop tuh, gue bilang anjing sini gue. Iya gak sih? Kan sebenarnya ada tekniknya gitu kan. Itu gue jahit juga. Betul. Iya dong. Cuman kan makanya apakah DJ atau awam gue nggak tahu yang komentar-komentar gitu, atau mungkin mereka cuma ngeliat di tayangan YouTube gue. Jelas. Ya, yang udah penggalan. Iya. Mungkin nggak datang langsung ngeliat gue perform, mungkin gue nggak tahu juga kan. Iya, sekali lagi itu gue bebasin kan, itu hak ya. Mereka mau bilang apa. Cuman dalam hati gue cuman ya apa ya? Ini sama kayak gue melihat misalnya teman-teman yang sukses juga lah, jauh lebih sukses mungkin dibanding gue, misalnya kayak Diskoria atau Phil Koplo atau siapa. Gue nggak mungkin yang Diskoria cuman mainin, ngerti nggak sih maksud gue? Nggak gitu cara mainnya gitu. Kalau gue sebagai sesama pemain lah ibaratnya yang terjun ke situ, gue ngeliat temen kayak gitu yang ada, gue pasti akan support. Kalau gue karena ngebuka menurut gue ngebuka pintu referensi baru buat yang kalau gue kayak Phil Koplo pasti gue support, nggak mungkin dong. Masa gue cari-cari Phil Koplo apaan sih nih, gue nggak mungkin kayak gitu. Atau siapa, nggak mungkin. Sekarang lo ngerekrut talent baru Duan Puneon ke dalam manajemen lo. Iya, maksud gue seneng ngeliat teman-teman maju gitu. Iya nggak sih? Karena ya kalau bukan kita yang support siapa Kak? Iya. Kalau sesama pemainnya aja di habitatnya lah ibaratnya, di komunitasnya ini lu nggak saling support, cuy, apa kabar dengan industri musik kita ke depan gitu. Maksud gue. Kalau lu sering cuman cari-cari, jadi kalau menurut gue yang kayak gitu-gitu cuman ya udah sesimpel itu, cuman iri aja udah. Iya benar. Lu nggak bisa ngelihat kesuksesan orang lain, atau lu nggak bisa ngeliat orang lain seneng. Gak ya ibaratnya susah lihat orang lain seneng lihat orang lain susah. Sesimpel itu akhirnya gue nanggepinnya. Karena kalau gue pribadi, gue ngeliat teman-teman gue muncul, nggak mungkin nggak gue support, gue akan support. Malah bangga gitu. Iya kan? Sebisa mungkin malah, lu yaudah lu mau yang gue support apa gitu. Kita main bareng atau kita bikin sesuatu bareng, kenapa enggak? Instead gue cari-cari celak lu gitu. Kalau gue ya. Bahkan dengan maksudnya nggak cuma ini, gue Om Anton nih, gue ini jadi guest di gue siap. Langsung. Ya apapun gitu yang bisa. Ya nggak sih? Gitu. Kalau gue, tapi kan ya orang nggak bisa kita samain ya. Pasti kan ada aja kayak gitunya. Gue sih nanggepinnya kayak gitu-gitu, cuman ya udahlah. Paling satu di antara berapa. Betul. Cuma nih yang tadi sisi manajerial lo nih, gue ngeliat gue sempat diajak, karena itu lagi bentuk dari support lo ke ini ya, gue sempet diajak sama Edo ya, siapa manajernya? Deboy. Waktu itu dia ngajakin, Kak lu ikut sama Duan Puneon nih, nyanyi doang gitu, beberapa lagu. Lu juga main kan waktu itu di mana? Fat Shogun. Iya betul, di situ. Oke deh, terus gue ikut di situ, gue baru ngeliat, wah anjing
anjing nih si Anto ini juga rapih manajemen komen gue. Itu lo titik di mana lo mikir kalau ini bisa gue seriusin dan gue bisa ngasih lahan buat itu tuh tahun berapa tuh yang mulai lo mikir kayak ketika Disco Pantera-nya udah established sih 2015 ya segituan lah. Di saat gue dan Debo itu udah nemenin lo dari awal tuh mungkin 2014 dia kurang lebih oke. Mulai berpikir untuk nggak bisa kenapa enggak gue bikin teman-teman juga maju, ngerti nggak sih? Itu kan awalnya dari roadman gue yang bantuin gue ngeset alat, ngerti nggak sih? Lu mau sampai kapan? Ngerti nggak sih? Kalau ikut gue terus, kenapa enggak gue push untuk lu juga maju? Ya dong. Ntar dia maju, gue bisa cari lagi orang buat gantiin posisi lu ketika lu sudah ada di depan. Gitu. Nggak tahu, itu pas udah mulai establish sih. Kamu udah ada berapa? Mulai mikirin. Ini satu tim bro? Nggak banyak sih, gue masih segitu aja kan. Gue masih support teman-teman Dua Lampu Neon itu aja kan udah gonta-ganti berapa kali personilnya. Oh. Iya. Karena ya itu yang udah jadi nih. Ya berarti posisi yang tadinya dia tinggal, gue cari orang baru. Jadi konsep ya. Inilah gue pikirin lagi lu buat apa ya. Ini kalau yang lagi ngikut gue sekarang, roadman gue bikinin konsepnya dia jadi muterin lagu-lagu K-pop. Iya. Oke. Si Haisai namanya. Gue bikinin konsep. Lu mainin lagu-lagu K-pop. Iya. Cuman kan belum establish nih dia. Jadi untuk sementara masih ikut gue juga. Iya. Selama si Haisai-nya belum jadi gitu. Oke. Haisai, gue bikin namanya Haisai. Andre, jadi udah konsepnya gitu, dia main dengan cewek nih, cowok dengan kostum boyband Korea gitu yang pakai. Kamu kayak gue dong nih. Muterinya lagu-lagu K-pop semalaman. Andre, itu ada marketnya ada banget, bini gue cuy. Iya banget, itu ada banget marketnya. Cuman ya belum ya sama kayak gue sih selalu bilang sama dia, gue dulu memulai Disco Pantera juga kayak gini. Iya. Jadi kalau lo mau sabar dan lo tekun dan lo konsisten, gue yakin suatu hari nanti bukan nggak mungkin lo jauh lebih besar dari gue. Iya. Karena marketnya ada. Betul. Gue aja dulu memulai juga sama kayak lu. Startnya ya orang males-malesan, jadwal nggak rame. Sekalinya lo main ada aja yang nyibir lo, nyuruh lo udahan. Iya berapa kali kan gue dulu awalnya suruh udahan, maksudnya kayak apaan sih nih? Gitu. Atau gue lagi main disamperin, matiin nggak? Lagu apaan nih Nora? Serius? Iya pernah gue. Oh, sama yang ininya? Tamu. Atau manajer datang ke lo? Enggak. Kalau manajer udah tahu kan. Kalau si tempat kan udah tahu. Iya benar. Gue maininnya apa? Ini biasanya tamu yang mungkin kaget kan kayak apaan nih? Iya. Responnya gimana kalau kayak gitu? Paling senyum aja lah, mau gimana, senyumin aja. Karena gue serahkan lagi ke pihak penyelenggara atau si tempatnya. Iya. Paling lu ganti. Enggak sih gue. Anjir gitu ya? Enggak, gue terusin. Iya. Ya sorry to say, kan gue diundang ke sini sama si tempat untuk main, dia tahu gue mainin apa. Ya sorry to say, maaf kalau ternyata itu nggak sesuai ekspektasi lu sebagai tamu gitu. Kalau lu mau komplain ke penyelenggara. Kalau penyelenggara negur gue untuk stop, ya gue stop. Iya. Kan dia yang bayar. Benar. Dia yang hire gue. Benar. Tapi lo nyetop gue nggak bisa. Lama nggak tuh? Karena gue seperti ini, yang gue mainin ini. Masa transisi gitu lama nggak tuh waktu itu? Ya itu masa-masa struggling itu lah dari gue 2012 sampai 2015-16 kali ya. Beberapa kali lah. Iya. Nggak sering. Iya. Tapi ada lah beberapa kali yang, karena orang masih kaget kan. Ini orang apaan sih? Apalagi misalnya DJ sebelum gue abis main EDM gitu, udah kenceng, tiba-tiba gue masuk kan, maksudnya nggak mau pulang. Apaan nih? Kok apaan sih? Iya. Lagunya kok gini gitu. Wajar sih. Iya, nggak dapet. Karena saat itu kayak belum, kalau sekarang lah kayak hampir semua tempat mainin lagu lama ya. Iya, sampai ke home band-nya juga. Aduh, kadang-kadang gue tuh kalau lagi nunggu gitu sebelum gue main, aduh udah dimainin sama dia. Aduh udah dimainin sama dia. Nah nih kalau sekarang kan seperti halnya bukan seperti halnya, maksudnya lu udah create seperti halnya musisi. Kalau bilang lu kan awal dari musisi kan, gitu. Lu create lagu nih sekarang. Ada tahun ini aja udah ngeluarin Romansa Lantai Dansa sama single Sampai di Sini. Sebelumnya sih ada sempet
Cynthia ya tahun 2015. Kalau gue dengerin Cynthia masih nyambung dengan persona Disco Pantera, dalam artian pop dan masih ada genitnya dan masih ada humornya gitu. Yang dua ini tuh lebih serius. Bahkan yang terakhir balad nih. Lu nggak khawatir bertabrakan sama konsep Disco Pantera? Enggak. Justru gue pengen nawarin sesuatu yang kaya ntar. Kalau ini semuanya jadi, lagu-lagu ini jadi. Oke. Jadi orang ketika membeli atau mendengarkan sealbum, orang akan kenyang. Harapan gue sih itu. Gelegean. Iya kan kayak anjir nih ada rocknya, ada popnya, ada balladnya. Jadi kayak tapi benang merahnya tetap ada. Karena kayak ballad kayaknya itu kalau lu dengerin tuh lu akan kayak berasa balik lagi lu mendengarkan lagu model-modelan Donnie Wahlberg Psycho yang cowok-cewek saut-sautan. Atau 90-an kayak Reza sama si siapa tuh yang orang Jepang. Nggak tahu gue. Nah, Reza Artamevyan ada tuh yang saut-sautan sama si siapa sih nama vokalisnya yang Jepang? Ku beri segalanya mampunya aku. Itu ngambil konsep dari situ. Ya itu kan 2000-an kesini, makin kesini kan jarang kan dengerin pop ballad kayak gitu kan. Cowok dan cewek saut-sautan liriknya saling jangan-jangan kayak almarhum Bruri sama Dewi Jul kan gitu-gitu. Gue akan sebenarnya yang gue ambil itunya sih kan. Nanti akan ada banyak warna lain juga yang lo. Pastinya. Gue pengen ya, tapi benang merahnya tetap ketika lo dengerin, oke ini lagunya sangat modern, tapi kalau lo dengerin, anjing ini sound-soundnya, vibe-nya, ini sangat 80-an ya, oh ini sangat 90-an ya. Iya, oke. Itu sih. Itu lagi lo mau rilisin satu-satu tadi lo bilang? Satu-satu gue lepasnya. Tadinya, tapi kalau gue denger... Tadinya sih pengen gue simpen nih, cuma gue tembak berapa biji doang. Enggak, malah gue baca di channel-channel lain, sebenarnya konsep albumnya udah lo oh iya, itu kan tadinya pas Cynthia tuh gue sempet udah ngerjain beberapa materi untuk gue rilis, tapi kan itu bubar jalan. Satu dan lain hal, akhirnya nggak jadi, gue nggak bisa rilis itu. Tadi dulu, maksudnya albumnya udah siap? Belum, tapi gue udah nyiapin materi untuk sundulan si Cynthia sebenarnya, tahun 2015 itu. Iya. Yang bikin si Bangke tuh. Kalau Cynthia si Said yang bikin. Gawat juga lo bikin lagu. Nah, habis itu udah nyiapin nggak jadi, akhirnya 2019 sih gue udah mulai kepikirannya akhir 2019 kayak gue harus ngumpulin materi baru nih gitu. Loh itu baru yang 2 lagu ini baru awal tahun iya. Wih prolific juga ya. Maksudnya lo rajin di tadinya malah pengennya target kan pertengahan tahun ini udah beres semua kak. Sebelum ada corona. Iya ternyata pandemi. Iya. Makanya mundur banget, mundurnya ini. Karena ada beberapa hal kan yang kita nggak bisa kerjain sendiri. Iya. Mesti ketemu orang, apalagi gue ada beberapa collab juga featuringan sama musisi tamu, itu yang menyulitkan sih menurut gue. Karena kalau pandemi Massive Production, apa namanya? Massive Control. Nah, ya. Itu dia antohutnya gue tuh. Ibaratnya kalau gue meligus loh. Maksudnya yang lebih ngebantu. Dia yang menerjemahkan konsep gue. Iya. Dia nggak tahu sejauh ini sih gue sama dia klik ya. Dan yang dia bisa mengejawantahkan asik. Kayak gue tinggal brainstorm, gue pengen gini. Yeah. Dia akan terjemahkan itu di musik. Udah gue tinggal enggak deh, kayaknya enakan gini deh. Tektokannya sama dia. Yang sampai di sini duet sama siapa namanya tuh? Abi Galabi, istrinya Danang. Oke. Duet di situ. Terus ada lagi nggak yang nanti duet-duet? Yang next nih gue sama Onat. Akhirnya, Nat lu bangsat. Gue ngeliatin itu lo di channel saya. Kesel banget gue sama Onat. Di ujung ke ujung jadi, ketawa. Justru awalnya kan dia hubungin gue kan, Om, ayolah collab sama gue dong gitu. Wah, tar dulu Nat. Gue kalau sama lo, gue nggak kepikiran sih. Bikin genre-nya apa ya kalau sama lo ya? Ntar gue pikirin. Akhirnya sampai ada satu yang menurut gue, kalau musiknya modelan kayak gini kayak masuk nih buat dia nih. Iya. Udah sejadi, take vokal, bla bla bla, beres, ngilang deh, kampret. Gua WhatsApp nggak dibales. Cuannya. Bangke emang nih anak nih. Ini harusnya gua rilis dari kemarin kak. Iya. Cuman beneran dia nggak telepon gua, bla bla bla. Akhirnya gua pikir-pikir, udahlah gua rilis aja. Tapi kalau yang lo pengen banget diajak collab,
siapa nih? Maksudnya pengen banget musik gue ajak legend, collab. ya, atau musisi lokal? Sebenarnya tuh gue nggak berpikir untuk ngajak orang untuk collab atau featuringan dulu sebenarnya Kak. Sebenarnya, cuman dengan ketika sambil jalan kok ya jadi lucu kali bikin pop ballad duet. Iya. Kepikiran, wah siapa ya penyanyi cewek gitu loh. Iya. Si Ona tiba-tiba, Om collab dong sama gue. Boleh deh bikinin, ngerti gak sih? Jadi sebenarnya dari awalnya gue nggak kepikiran untuk ajak musisi tamu sebenarnya. Cuma kesempatan aja nganterin. Cuma tiba-tiba lucu kali ya kalau bikin gitu di tengah jalannya. Iya. Tapi kalau BM halus, BM tipis-tipis, BM selalu kan. tipis-tipis tiba-tiba, aduh lucu kali ya kalau gue bikin lagunya gini, yang ngisi gitarnya dia, gitu. Oke. Jadi tiba-tiba di tengah ada jalan. Orang yang pengen banget legenda musik lokal 80-90. Waduh, belum kepikiran sih gua Kak. Nggak tahu ntar ya ketika BM tipis-tipisnya nongol lagi. Faris kita apa? Siapa? Enggak, kalau Om Faris gua nggak kepikiran. Takut kegerebek. Enggak lah, itu udah rananya Diskoria menurut gua. Kalau Om Faris. Oke. Iya. Ya kan, kalau Om Faris itu menurut gua udah itu kliknya sama Diskoria sih menurut gua. Itu udah nyambung banget secara konsep, kayaknya lebih ke teman-teman Diskoria kalau menurut gua kalau Om Faris. Faris Harja mungkin kalau misalnya masih hidup, nggak kepikiran sih gue, belum kepikiran. Nggak tahu ntar ketika di tengah jalan ya, kepikiran, wah lucu kali ngajak gitu. Suka kadang-kadang gitu gue. Iya. Mumpung ada target, kan targetnya udah meleset nih. Harusnya tahun ini rilis kan meleset. Iya. Jadi ya udahlah, kali aja ntar tengah jalan, lucu kali ngajak sini. Kalau dari lo kiat untuk ini kita nggak tahu akan berakhir ya, maksudnya mudah-mudahan sih masa karantina ini musibah ini bisa berlalu cepat lah. Amin. Tapi apa yang bisa lo kasih tips buat teman-teman DJ atau musisi yang buat bisa ngaluin? Kalau kan planningnya mau rilis ini nih. Apa ya? Stay sane aja kalau gue. Stay? Sane. Iya. Itu yang paling penting. Sehat jiwa dan raga. Entah gimana caranya kan lo masing-masing gue serahin ke lo lah cara lo mencari untuk berdamai dengan keadaan kan tiap orang beda-beda ya. Iya sih. Mentoknya gimana gue nggak tahu. Cara orang untuk keluar dari jalan mentok itu gimana tiap orang beda-beda cara mengatasinya. Kalau gue cuma bisa bilang sekarang nomor 1 gimana caranya lo sehat jasmani rohani. Tuh. Karena kalau susah semua orang kayaknya lagi melalui masa itu sih menurut gue. Iya. Sulit apalagi teman-teman industri kreatif ya. Betul. Yang sangat berasa banget kita ya, teman-teman industri kreatif berasa banget. Yang syutingan lah, yang musisi, itu bener-bener kita lagi di masa yang wah parah sih kan. Iya. Jadi gue nggak mau yang sok-sok bijak. Wah menurut gue wah lu berkarya lah. Bullshit sih kalau gue mau ngomong gitu kayak orang pasti denger tai bullshit lah. Karena kita juga lagi ngalamin. Gue pun mengalami itu gitu. Jadi kalau gue sih sesimpel gimana caranya lu sehat jiwa raga dulu. Iya. Gue nggak tahu caranya ya, kan tiap orang beda-beda. Iya. Mungkin ada yang dengan refreshingnya, lo main sepeda kek, atau lo main burung, main ikan, ada yang main pohon, gue nggak tahu ya. Iya. Cara lo untuk menjernihkan, karena selain badan, mental yang lebih parah sih kan menurut gue di masa pandemi ini, yang diserang ya. Depresi, apalagi yang keluarga ya nggak sih, harus menghidupi keluarganya. Rutinitas juga sangat gitu. Tough banget sih, ini lagi masa berat banget. Jadi kalau gue ya sebisa mungkin gimana caranya lo sehat dulu jasmani rohani sampai insya Allah ini semua lewat. Jadi kalau lo sehat jasmani rohani, lo untuk mencari jalan keluarnya enak kan. Cari peluangnya juga. Cari peluang, karena kalau lo dengan sehat kan lo pikiran lo masih bisa jernih kan. Betul. Aduh, kayaknya bisa nih kalau gue ngelakuin ini nih, bisa nih gitu. Karena kalau lo lagi depres, lo stres, mentok sih biasanya Kak. Nah lo kalau itu dia, gue ngeri banget. Iya. Akhirnya lo ngambil keputusan-keputusan yang gue takutnya lo akan sesali kemudian hari gitu. Jadi tapi kalau lo sehat, jasmani lo bugar, lo masih bisa kerja lah ibaratnya. Lo masih bisa cari kerja, kesehatan, apapun, terutama mental. Karena kalau mental lo sehat, waras, lo cari jalan keluarnya, insya Allah masih enak lah. Cari solusinya. Amin. Yep. Nah, ini yang terakhir nih, Tok. Apa yang ngebedain Rahmat Dwi Putranto sama Disco Pantera? Rahmat Dwi Putranto tuh apa ya?
susah juga nih gue. Bapak, ya ayah. Di luar Disco Pantera ya dia cuman seorang suami, seorang ayah dari 2 orang anak. Sama kayak yang lainnya ya. Iya. Punya apa ya? Punya kehidupan yang sama lah sama orang-orang yang dijalanin. Punya kebahagiaan, punya kesedihan, sama lah sama orang lainnya. Iya. Sementara kalau di Disco Pantera kan sosok yang enggak, tuh di Disco Pantera tuh enggak ada sedihnya. Ya dong. Dia sosok yang fun, yang selalu happy, bagi-bagi kebahagiaan. Bawa crowd. Dan dia memang kayak orang dari era zaman dulu kejebak di pintu waktu, kejebak di era sekarang gitu. Kalau sementara si Rahmat Dwi Putranto alias Anto adalah ya orang yang hidup menjalani masa ini dan masa depan. Oke. Gitu. Kalau si Disco Pantera itu kayak orang entah kayak MC Nomen. Ya nggak sih? Tiba-tiba di mana nih? Gitu kalau Disco Pantera tuh. Iya. Taunya dia happy aja, seru-seruan. Kalau mau ngeliat lo di mana tuh sekarang? Lo ada banyak channel juga kan? Podcast. Gue lagi mulai ngaktifin YouTube lagi. Oke. Karena YouTube gue tertidur kan. Gue nggak aktif di YouTube. Iya. Dan itu adalah salah satu hal yang gue sesali. Kalau gue tahu nih ternyata ada pandemi ini. Makanya ini bikin gini. Dari dulu tuh. Sama teman-teman sini Masta nih. Gue aktif tuh di YouTube. Nggak tahu. Mungkin ya itu karena gue berusaha warasnya itu sih kak. Iya. Gue harus mengerjakan sesuatu karena gue orang kreatif. Betul. Ya nggak sih? Iya. Kayak anjing gue bikin apa ya? Ruang gerak kan terbatas. Off air nggak mungkin. Live stream kadang-kadang ditendang gara-gara copyright. Iya nggak sih? Bingung gue harus bikin apa. Gue mulai aktif di YouTube juga. Podcast. Kalau podcast gue lagi bikin sama teman-teman. Ada namanya podcast Trisam. Itu gue bikin justru sebelum pandemi. Iya, Lembu sama. Iya, Lembu sama Vina. Okay. Vina Philip. Kalau podcastnya apa namanya? Trisam. Podcast Trisam, oke. Kalau satu lagi nih yang baru gue bikin namanya podcast Ilmu Kehidupan. Nah itu gue bikin pas pandemi. Sama temen lu yang namanya sih serius ya, tapi kalau didengerin gak ada serius-seriusnya. Iya, sama temen gue, Kamal Rashid namanya. Selain di podcast, gue sikat di YouTube juga. Nah di YouTube gue lagi bikin beberapa program lah. Iya. Salah satunya itu podcast Ilmu Kehidupan, terus yang lagi mau jalan juga namanya Nobar Teko, Nostalgia bareng teman Disco Pantera. Itu gue di situ gue ngajak ngobrol lah teman-teman gue. Ada teman bekas teman sekolah, ada bekas teman kerja. Iya. Ya cuman ngebahas soal pertemanan. Seberapa pentingnya sih pertemanan kita? Iya. Gitu. Nah, gue masih mikirin lagi, gue akan bikin program-program apa lagi buat YouTube gue. Bisa ditemuin di Disco Pantera YouTube. Iya. Sama lagi gue bantuin YouTube istri gue juga dia lagi bikin YouTube juga. Oke. Support aja gue sama istri gue. Kalau yang gue itu Disco Pantera. Podcast tadi yang gue bilang ada podcast Trisam sama Ilmu Kehidupan. Langsung dicek-ceki tuh ke lokasi. Oke. Yes. Banyak sih, banyak ide-ide yang lagi gue bikin tapi terbentur sama pandemi ya. Ya tapi maksudnya. Gue tahun ini tadinya mau bikin banyak banget. Udah pasti sih. Ada satu event yang bukan event sih. Satu ide yang tadinya gue mau bikin, gue ejawantahkan tahun ini. Tapi nggak tahu, semoga ketika ini selesai itu bisa terjadi. Gue lagi mau bikin kayak ada satu event ya? Event. Di online nggak bisa? Sulit kayaknya kalau online. Tapi nggak tahu sih. Iya. Akan brainstorming lagi tadi gue sama beberapa teman yang mau support. Sama tim lagi ya? Okay. Lebih seru sih sebenarnya kalau offline. Iya. Interaksi langsung. Karena akan lebih terasa ininya. Kolosalnya. Iya, konsepnya. Iya, yoi. Gawat. Udah kepikiran dari tahun kemarin. Cuman kan karena jadwalnya buk gitu kan. Jadwal kayak jadwal kereta. Jadi kayaknya nih kapan ya bikin ini seru banget nih boy kalau kita jadiin gitu. Iya. Oke nih mas, kayaknya bisa nih. Jadwal lo tahun depan kita lihat deh. Beneran nggak ada. Gitu. Akhirnya udah kita pikirin lagi tuh kemarin sempat sama beberapa temen yang kayaknya bisa nih kita duduk bareng, kita ngobrol bareng gimana caranya, apakah ini bisa kita jalanin atau enggak.
Wah itu kalau bisa jadi sih, Insya Allah bakal jadi salah satu pencapaian buat karir di Disco Pantera menurut gua. Iya. Karena ini kayak di kepala gua udah, wah anjir kalau jadi gila sih. Iya. Kolosal soalnya, melibatkan banyak orang. Venue dan gitu. talentnya juga. Lebih ke pagelaran soalnya. Musik tapi ya? Iya, pastinya musik. Oke. Tahun depan berarti kalau ya. Waduh, amin. Kalau memang ini selesai pandeminya, kita bisa kembali berkumpul rame-rame, berjumpa di kerumunan, semoga itu bisa terjadi. Siap, joget bareng deh. Amin lah. Digoyang kamu pulang. Lo mesti jadi lawan kalau kata Om thank you banget. Thank you banget Kak. Mampir di studio Cinemasta dengan discuss. Thank you juga buat Kopi Susu Teteh. Yes. Langsung bisa di order di @kopi-susu-teteh dan juga ini makanannya dari tadi belum kita buka, ntar kita kemet ya. Itu ya? Ya gue bisa di order di @toeribo, TOERIBO. Di sini ada nasi ayam sambal mata, cabai garam, saus lemon, saus teriyaki. Kita pokoknya ngebantu teman-teman UMKM yang mau naruh makan di sini. Kita dapat pakaiannya kan, lu dapat sponsor. Bisa dapat exposure. Oke. Terima kasih Discuster. Kita ketemu di episode berikut. Terima kasih Cinemasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Manto. Thank you.